Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha, selamat datang di pembelajaran kita hari ini, yaitu di pembelajaran tematik. Hari ini kita mau belajar apa ya? Coba yuk kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Yuk. Ya. Oke, nah hari ini kita masih di tema 3 ya, yaitu kegiatanku. Subtema 2, kegiatan di siang hari ya. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua. Oke. Hari ini hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, fokus materi kita ke matematika ya. Fokus materi kita ke matematika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak soleh dan solehah mampu menjelaskan makna bilangan cacah sampai 20 dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Kalau begitu langsung saja yuk kita mulai materi kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan membahas nama dan lambang bilangan 11 sampai 20 dulu ya, anak soleh dan soleha. Masih ingat kan? Nama dan lambang itu bedanya apa? Kalau nama itu biasanya tulisannya ya. Kalau lambang biasanya adalah angkanya ya. Oke. Seperti ini anak soleh dan soleha ya. Sudahkah kamu memahami nama dan lambang bilangan 11 sampai 20? Coba ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk nama bilangan itu biasanya tulisannya ya, tulisannya atau hurufnya 11 begitu. Sedangkan lambangnya adalah angkanya ya. Masih ingat ya anak saya dan soleha ya. Waktu di tema 1, di tema 2 kita pernah membahas ini ya. Nama bilangannya itu hurufnya ya atau tulisannya, sedangkan lambangnya itu adalah angkanya ya. Di sini ada kata 11 ya. Maka lambangnya adalah ya 11. 12, maka lambangnya 1 dan 2 ya atau 12 seperti ini. 13, ini lambangnya 13 ya. 14 ini lambangnya. 15, nah 15 ini lambangnya ya, 1 dan 5 ya. 16, nah ini 16 ya, lambangnya ya. 17, nah ini 17. Lalu 18, ini dia 18. 19, nah ini dia 19. 20, nah ini 20. Nah anak saya dan soleha, sepertinya ya, anak soleh dan soleha ini sangat berkaitan antara kemampuan membaca dan menentukan nama dan lambang bilangan. Kalau anak soleh dan soleha membacanya masih belum lancar, nanti mungkin akan agak kesulitan ya menentukan nama bilangannya, karena kalau nama bilangan kan harus kita baca ya. Jadi anak soleh dan soleha semangat terus ya bagi yang belum lancar membaca untuk terus berlatih supaya lebih lancar membacanya ya, sehingga untuk menentukan nama bilangan akan lebih mudah karena kan harus dibaca ya. Kalau lambang bilangan sih tinggal melihat lambangnya saja ya atau angkanya saja mudah. Nah, tapi untuk nama bilangan anak soleh dan soleha harus terus berlatih membaca begitu ya supaya lebih lancar sehingga nanti mudah menentukan nama bilangannya ya. Oke. Nah, coba sekarang kita pasangkan yuk, kita berlatih ya. Kita pasangkan lambang bilangan dengan nama bilangannya ya. Nah, di sini ada 20 sudah ada ya. Ini 20 lambang bilangannya. Bagaimana dengan 18? Coba yang mana 18? Coba Bu Gina ganti ke pointer dulu ya. Oke, 18. Coba yang mana 18? Silahkan dipilih yang manakah yang 18? Ya, betul yang ini ya. Nah, ini dia. Bagaimana dengan 11? Kalau 11 yang mana Soleh dan Soleha? Yang mana? Betul, yang ini ya. Bagaimana dengan 15? Yang mana coba 15?
naik ke atas yang ini ya. Betul sekali. 17. Kalau 17 yang mana ya? Yang paling atas ini dia. Oke. Kalau 13 yang mana? Yang mana ayo? 13. Yang bawah sekali ya. Lalu bagaimana dengan 14? Bisakah anak soleh dan soleha melihat bilangan 14? Ya, betul. Di sini ya, 14. Nah, lalu yang terakhir 12, yang mana 12? Tentu saja yang ini ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Yang tadi kita sudah diskusikan bersama-sama ya. Coba sekarang anak soleh dan soleha tandai ya halaman 42 di buku paket tema 3. Ya, silahkan coba dikerjakan soal latihannya ya pada buku paket tema 3. Tapi ditahan dulu, nanti saja kita kerjakannya ya. Sekarang anak soleh dan soleha silahkan simak kembali penjelasan berikutnya ya. Ditandain aja dulu ya. Oke, nah sekarang nilai tempat bilangan. Nah, apa ya nilai tempat bilangan? Tadi nama bilangan sudah, lambang bilangan sudah. Nah, sekarang nilai tempat bilangan. Nah, seperti apa ya nilai tempat bilangan? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ada gambar tomat ya. Kita hitung yuk tomatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tomat. Nah, di sini ada berapa? Ada 1. Ya, ada 1 tomat. Nah, kalau kita jumlahkan 10 tomat ditambah 1 tomat, hasilnya adalah 11. Setuju ya, anak soleh dan soleha ya? Kalau 10 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, ternyata anak soleh dan soleha, kalau kita lihat nih ya, angka 11 ini ada 2 ya, angka 1 dan angka 1 ya, angka 11 ini tulisan Bu Ginanya karena memakai komputer jadi seperti ini ya. Nah, 2 angka ini ya, angka 11 ini, yang ini aja deh yang ditandain ya, yang bagus. Angka 11 ini menempati tempat bilangan yang berbeda. Ya, apa itu Bu Gina yang berbedanya? Angka 11 ini ada angka yang di belakang, ada angka yang di depan. Ya, angka yang di belakang kita sebut satuan. Ya, sedangkan angka yang di depan kita sebut puluhan. Ya, jadi diulang lagi, angka yang di belakang yang ini kita sebut satuan dan angka yang di depan kita sebut puluhan. Sehingga kalau kita kalau kita jabarkan 11 ini adalah 1 puluhan dan 1 satuan. Ya. Oke, masih bingung? Kita coba lagi ya. Nah, di sini ada gambar jeruk. Jeruk apa kelapa ini ya? Jeruk ya. Ada gambar jeruk ya. Kita hitung jeruknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu di sini ada 1, 2. Nah, kalau kita jumlahkan 10 jeruk ditambah 2, hasilnya adalah 12 ya. Nah, 12 ini ada 2 angka ya, terdiri dari 2 angka. Ada angka 1 dan ada angka 2. Ingat ya seperti yang tadi, angka yang di belakang nilai tempatnya adalah satuan. Sedangkan angka yang di depan nilai tempatnya adalah
puluhan. Ya, ingat yang di belakang kita sebut satuan, yang di depan kita sebut puluhan ya. Jadi 12 ini kalau kita jabarkan menjadi 1 puluhan dan 2 satuan ya. Kenapa sih Bu ini puluhan jika jumlah benda mencapai nilai 10, 20, 30, 40, 50. Tuh, gampang jadinya ya. Jadi kalau anak soleh dan soleh untuk menentukan puluhan itu yang mana, angkanya harus ada puluhnya. Misalnya ya tadi ya, 10, 20, 30. Nah, itu kalau misalnya diawali seperti itu, sudah pasti itu adalah nilai tempat puluhan. Seperti gambar ini ya. Gambar jeruk ini ada 10, ya kan? Nah, ada 10. Jadi, puluhan disebutnya seperti itu, ya. Nah, jadi ini satuannya, ya 2 ini, ya. Jadi, 12 itu kalau kita jabarkan, ingat, angka yang di belakang nilai tempatnya adalah satuan, sedangkan angka yang di depan nilai tempatnya adalah puluhan ya. Ini kalau 2 angka ya, kita masih membahas 2 angka. Oke. Nah, coba sekarang kita berlatih ya anak soleh dan soleha. Ini ada wortel ya. Wortel di sini berjumlah 10. 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10. Ya, lalu wortel yang di sampingnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kalau kita jumlahkan, coba kira-kira 10 wortel ditambah 3 wortel, hasilnya ternyata di sini udah ada ya, 13 katanya ya. Berarti kita tinggal tulis 13 di sini ya. Ini maaf ya tulisannya ya. 13 di sini ya. Nah, ingat kalau 13 itu terdiri dari 2 angka. Angka yang di belakang disebut satuan dan angka yang di depan disebut puluhan ya. Sehingga kalau kita kalau kita uraikan 13 ini menjadi 1 puluhan 3 satuan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada salak ya. Kita hitung salaknya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu di sebelahnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, 10 ditambah 4 kan ini hasilnya ya 14 ya. Lalu kalau begitu bagaimana cara menentukan nilai tempatnya? Berapa puluhan dan berapa satuan? Nah, kalau ada soal seperti ini, anak soleh dan soleha langsung otomatis lihat. Angka belakangnya angka berapa di sini? Angka 4. Berarti ingat kalau paling belakang ini disebut satuan. Jadi kita langsung isi saja 4 satuan. Nah, bagaimana dengan angka 1 di sini? Dia di depan. Ya, berarti angka 1 ini kita sebut puluhan. Nah, seperti itu. Ya, mudah ya anak soleh dan soleha ya. Nah, ini dia tadi yang sudah kita kerjakan ya. Nah, coba sekarang anak soleh dan soleha kerjakan dulu ya latihan soal pada buku tema 3 halaman 46 dan 5. Ini 57 apa 47 ya? Coba nanti Bu Gina lihat lagi ya. Sepertinya ini kerjakan soalnya pada buku tema 3 halaman 46 sama 47 sepertinya ya. Coba sebentar Bu Gina lihat dulu ya. Nah, iya 47 ya, anak soleh dan soleha ya. Jadi tadi ada ada kesalahan ini ya, bukan dari halaman 46 sampai 57 bukan ya, tapi halaman 46 dan 47 ya. Ini salah ya. 47 di sini aja deh. Nah, oke. Nah, di situ ada latihan seperti ini ya. Silahkan anak saya dan soleha boleh mengerjakan ya. Tapi ini dulu ya, ditahan dulu, masih ada pembahasan lainnya ya. Kita ke pembahasan berikutnya ya, soleh-soleha ya.
Nah, kita lanjutkan. Fokus dulu. Oke, fokus, fokus, fokus. Ya, kita lanjut ya. Atau mau istirahat dulu boleh, anak soleh dan solehah. Kalau mau istirahat boleh istirahat dulu 5-10 menit. Setelah itu kembali lagi ke classroom, diputar lagi videonya ya. Tapi kalau misalnya masih semangat, oke boleh ya, boleh di ini lagi ya, di apa namanya? Dilanjutkan ya. Oke. Nah, kalau yang ini sudah memakai angka ya. Kalau tadi kita belum memakai angka ya, anak soleh dan solehah ya. Nah, ya. Ini sama seperti yang tadi sebetulnya ya. Hanya saja kan kalau yang tadi ini gambar yang tadi itu kan kita langsung ya. Langsung gambar ditambah gambar langsung angka begitu ya. Nah, kalau yang ini kita tuliskan angkanya. Ya. Ini kan ada berapa? Ini ada jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ditulis 10. Nah, ditambah ya, ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5, jadi 5-nya disimpan di sini sama dengan 15. Nah, 15 ini baru diuraikan ya. Baru diuraikan. Yang di belakang disebut satuan, yang di depan disebut puluhan ya. Jadi 15 ini adalah 1 puluhan dan 5 satuan ya. Jadi sama saja seperti yang tadi, hanya kalau yang ini angkanya ditulis ya anak soleh dan solehah supaya lebih rinci lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada lemon ya, jeruk lemon. Di sini juga sama, jumlah lemon di kotak pertama ada 10. Jadi nanti anak soleh dan solehah tuliskan angkanya dulu 10 ditambah lemon di kotak kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Ingat 16, 6 paling belakang kita sebut satuan, 1 yang di depan kita sebut puluhan, sehingga 16 adalah 1 puluhan dan 6 satuan ya, anak saya dan solehah ya. Oke, nah selanjutnya ini ada gambar apa ini ya? Gambar pisang mungkin ya. Oke, kita lihat di sini juga. Ini pisang apa sepatu ya? Pokoknya ini sebuah benda mungkin ya. Oke, ada berapa? Coba yuk kita berlatih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis dulu 10 di mana di sini ya? Kita tulis 10. Di sini juga kita tulis 10. Ya, oke. Nah, kalau yang sebelahnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini kalau kita tambahkan 10 ditambah 3. Kita taruh 3 di sini ya. Lalu kita simpan 3 di sini. Oke. Nah, 10 ditambah 3 sama dengan 13 ya. Ini tulisan buginanya pakai komputer jadi begini ya. Oke, 13. Ingat tempat bilangannya. Coba ya. Kalau yang paling depan disebut puluhan, kalau yang paling belakang disebut satuan. Ini untuk 2 angka ya, soleh-solehah. Nah, kita tulis dulu 13 di sini ya. Nah, berarti puluhannya berapa? Tentu saja 1. Kalau satuannya tentu saja 3. Ya, nah yang atas juga nih puluhannya 1. Ya kan 10. 10 itu kan 10 ya. Jadi 1 puluhan dan ini 3 satuan. Ih, mudah ya anak saya dan solehah ya. Mudah sekali. Tuh, sama ya seperti yang tadi kita kerjakan ya. 1 puluhan, 3 satuan. Kalau kita jabarkan 10 ditambah 3 sama dengan 13. 10 tambah 3 sama dengan 13. Yang mana 13 nilai
nilai tempat bilangannya adalah 1 puluhan dan 3 satuan. Seperti itu. Coba kita coba sekali lagi ya. Ada kacang di sini. Ada berapa jumlah kacang di kotak pertama? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tuliskan 10 dulu di kotaknya ya, 10. Kita tuliskan di sini. Oh, tidak ada yang keduanya ya. Ya udah nggak apa-apa, di sini dulu ya, 10. Lalu bagaimana dengan kacang berikutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Berarti 10-nya ditambah 7. Hasilnya adalah berapa 10 ditambah 7? Tentu saja 17 ya. Nah, 17. Berarti kalau begitu kita sudah dapat nih angkanya 17. Kita tuliskan juga di sini ya. Nah, berarti kalau 17 seperti ini puluhannya berapa? Sudah pasti 1 ya, karena yang paling depan. Lalu satuannya? 7, pintar. Tuh, gampang ya. 1 puluhan dan 7 satuan. Nah, gampang ya. Oke, seperti itu anak saya dan soleha ya. Nah, oh ini salah ya. Ini salah ininya, bukan 9 ya. Bukan 9 ya, ini 7 ya. Bentar, ini yang betul yang tadi yang kita ya. Ini salah ya. Nih, bukan 9 ya, tapi 7. Oke ya, yang ini. Nah, yang ini yang betul ya. Jadi, ada 1 puluhan dan 7 satuan ya. Mudah ya anak saya dan soleha ya. Jadi nanti untuk menentukannya, pertama dijumlahkan dulu gambar pertama dan gambar kedua. Setelah mendapatkan hasilnya baru kita bisa mudah sekali menentukan yang mana puluhannya dan yang mana satuannya. Lihat saja tempatnya ya. Yang paling belakang itu satuan dan yang di depan itu adalah puluhan. Baik, anak saya dan soleha, untuk melatih materi ini, materi yang barusan kita bahas, jangan lupa juga untuk dicoba latihannya di buku paket halaman 48 dan 49. Oke. Nah, ya. Jadi, alhamdulillah hari ini untuk matematika kita sudah berlatih. Kita sudah mengisi latihan soal. Sudah berlatih maksudnya ya. Sudah berlatih mengisi latihan soal. Nah, jangan lupa anak saya dan soleha untuk mengerjakan tugasnya ya di buku tematik tema 3. Halaman berapa saja? 42, 46, 47, 48, dan 49. Pokoknya anak saya dan soleha pasti bisa. Jangan lupa kalau ada yang belum paham, boleh ini Bu Gina ya. Boleh japri Bu Gina ya. Nah, itu tadi anak saya dan soleha pembelajaran kita pada hari ini. Pokoknya semangat selalu ya. Terima kasih untuk anak saya dan soleha. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan mudah, walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa untuk senantiasa jaga kesehatan ya, memakai masker jika bepergian. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Juga jaga jarak ya. Dan jangan pergian dulu, apalagi mendekati kerumunan, jangan dulu ya. Pokoknya tempat yang aman dan nyaman untuk anak soleh dan soleha saat ini adalah berada di rumah. Oke, Bu Gina pamit dulu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.